Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Anda ya yang sudah menginvestasikan dana, waktu dan tenaganya untuk menambah serta mempelajari alat kerja berupa buku prospecting. Semoga saja buku prospecting ini akan semakin mempermudah langkah Anda dalam membangun bisnis NASA, khususnya dalam aktivitas prospecting atau menambah distributor baru di jaringan Anda ya. Tentunya buku ini juga dibuat karena upline kita ini sadar bahwa merekrut jaringan itu ternyata tidak semudah tersenyum ya, dan mengajak orang supaya bergabung di bisnis NASA menurut sebagian distributor itu sangat sulit. Sehingga dalam hal ini Anda butuh cara yang efektif membangun bisnis NASA dengan menggunakan alat kerja yang powerful. Selama ini juga banyak sekali distributor yang kesulitan memprospek orang lain karena ternyata mereka tidak tahu bagaimana cara memprospek yang baik dan benar. Kalaupun memprospek ternyata banyak ya yang hanya sekedarnya saja, dan informasi yang diberikannya pun juga kurang lengkap, sehingga prospek ini salah memahami bisnis NASA yang berujung mereka enggan untuk bergabung di bisnis NASA menjadi distributor. Jadi jika begini lalu siapa yang rugi ya? Jadi anda sendiri kan yang rugi kan. Selain faktor dari teknik prospecting distributor yang belum optimal, kenapa sih banyak orang tidak mau bergabung di NASA? Apakah mereka tidak mau berbisnis atau mereka mungkin sudah tidak lagi butuh penghasilan? Tentu bukan itu jawabannya ya. Penyebabnya banyak. Di antara prospek kita yang belum sadar kalau mereka sebenarnya itu punya masalah dan menganggap bahwa saat ini kondisi mereka itu hidupnya nyaman karena kerja kantoran ya, tiap bulan dapat gaji, tiap bulan dapat transferan. Tapi sebenarnya mereka itu tidak sadar bahwa kebutuhan hidup itu terus menaik ya. Mereka tidak sadar bahwa kalau suatu saat nanti mereka tidak bisa bekerja lagi, tentunya dipecat ya. Suatu hari pasti akan dipecat oleh bosnya atau karena melakukan apa itu pasti. Karena mereka bekerja ada orang lain dan mereka lupa, sehingga tidak menyiapkan kebutuhan di masa depan mereka. Karena sedang nyaman ya, sudah enak, tiap bulan dapat transfer gaji gitu, mereka lupa bahwa mereka itu tidak bisa menyiapkan bagaimana masa depan yang lebih baik. Padahal kalau mau merenung, sudah dipastikan setiap orang itu punya masalah, baik orang kaya apalagi orang yang kurang mampu. Makna masalah ini sendiri sebetulnya bisa diartikan keinginan yang belum terwujud. Saya akan utarakan beberapa contoh masalah ya, yang dialami oleh orang yang sebenarnya itu menjadi masalah, tapi mereka tidak sadar kalau ini adalah sebuah masalah yang seharusnya segera untuk diselesaikan, untuk disiapkan ya. Yang pertama itu contoh masalah untuk seorang pengangguran. Untuk pengangguran yang biasanya itu seseorang yang belum mendapat pekerjaan. Pengangguran itu seseorang yang belum dapat pekerjaan.
tapi kebutuhan hidupnya itu masih ditanggung oleh orang tuanya sehingga masih merasa aman. Masalah yang seharusnya dipikirkan olehnya dan dicarikan solusi adalah seharusnya dia mencari pekerjaan atau berbisnis untuk meraih penghasilan bulanan, karena tidak mungkin selamanya bergantung pada orang tuanya, ya kan? Bener nggak? Itu untuk masalah seorang pengangguran. Kadang ya mereka tidak sadar ya bahwa itu mereka itu selain menganggur juga harus menyiapkan. Terus yang kedua, masalah seorang pekerja ya. Orang-orang yang bekerja ini sebenarnya mereka juga punya masalah. Mereka ini merasa aman hidupnya karena rutin terima gaji setiap bulan. Rutin segitu terus ya, tapi ya setiap bulan. Masalah yang seharusnya dipikirkan dan dicarikan solusi adalah apa yang harus ia lakukan jika gajinya dari bulan ke depan, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun tidak ada peningkatan. Ini adalah masalah sebenarnya. Setiap bulan menerima gaji segitu-gitu aja ya, tidak ada peningkatan. Ini masalah, tapi mereka tidak sadar, mereka tidak tahu kalau ini adalah sebuah masalah. Dan mereka pun juga tidak menyadari ya, dan mereka pun juga tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa apa-apa ya, karena sudah jadi patokan dari kantornya atau dari pabriknya ya segitu-gitu aja. Baik mereka itu bekerja dengan cara yang rajin ya ataupun biasa aja ya, gajinya tetap seperti itu. Padahal pada faktanya kebutuhan hidup itu kan terus meningkat, ya kan? Bagaimana kondisinya kelak jika sudah menikah, punya anak ya? Ini yang belum menikah dan anak-anaknya tumbuh dewasa sehingga membutuhkan pendidikan yang layak. Terus bagaimana jika suatu saat dirinya atau anggota keluarganya itu sakit? Tentu akan menambah lagi pengeluarannya. Bagaimana jika suatu saat nanti dirinya tidak bisa lagi bekerja yang disebabkan karena PHK atau karena faktor usia dan kejadian lain yang tidak terduga. Dan jika sudah seperti itu bagaimana? Tidak bisa ya, penyesalan hanya datang terlambat ya. Ini kesempatan ya teman-teman ya. Sementara keluarganya itu mengandalkan dirinya, sementara yang diandalkan oleh keluarga untuk mencari nafkah itu ya dirinya, tapi yang bekerja ini ternyata mengalami masalah-masalah yang tidak terduga ya. Selain itu banyak di antara pekerja yang masih tinggal di rumah kontrakan, ya kan? Tentu jika mereka mau merenung, mereka mau introspeksi, apakah mau selamanya tinggal di rumah kontrakan? Dan tentu masih banyak masalah-masalah lain yang sangat banyak jika dikupas satu persatu. Oke, gitu dulu ya. Nanti saya sambung lagi untuk masalah-masalah dan solusi-solusinya ke video yang berikutnya ya. Semoga yang saya share ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.